ini aktornya silent, jadi silent actor yang tidak menunjukkan bahwa kamilah yang akan memimpin gerakan. Biasanya kan kalau BEM itu membuat aksi, itu mereka pengumuman dulu bahwa kami akan aksi tanggal sekian dan sekian dan kami yang memimpin, kira-kira begitu. Atau BEM punya pernyataan resmi begitu. Kemarin kan tidak ada. Saya menduga cukup kuat bahwa mahasiswa punya rencana besar dalam bulan-bulan ke depan. Agenda aksi 28 yang bersama buruh mungkin juga akan bersama mahasiswa. Kemudian baru September, Oktober saya kira di momentum 1 tahun pemerintahan Prabowo, saya kira mereka cukup kritis kalau melihat keadaan. Seluruh elemen massa itu mengatakan bahwa Republik ini sedang sakit. Mereka tahu bahwa korupsi begitu merajalela, mereka tahu demokrasi memburuk, mereka tahu ada represi yang begitu kuat terjadi sepanjang 10 tahun terakhir dan sekarang masih terjadi. Kalau akumulasi kekecewaan ini memuncak dan kemudian tidak ada yang mengorkestrasi kepemimpinan gerakan gitu, ini menjadi amok. Amok massa yang luar biasa yang tidak ada yang bisa mengontrol. Nah, siapa yang paling bersalah? Saya kira ya kekuasaan. Indonesia itu kan kita sempat krisis 1998. Mestinya setelah 25 tahun kita sudah mengalami lompatan jadi negara maju. Kan kita dulu membayangkan seperti itu ya. Ya, betul. Karena emas, batu bara masih banyak dan seterusnya. Kita bayangkan 20 tahun setelah reformasi kita menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita di atas 14.000 US dollar. Tapi yang terjadi hari ini kita masih di bawah 5.000 US dollar per kapitanya. Artinya tata kelola negara nggak beres. Potensi terjadi gerakan besar untuk mengevaluasi perjalanan bangsa selama 25 tahun itu sangat mungkin terjadi. Dan momentumnya di tahun-tahun ini. Gitu. Apa gerakan mahasiswa yang lebih besar ini menunggu korban dulu? Jadi gerakan sosial besar itu kesadaran kolektifnya meluas di semua lapisan mahasiswa dan masyarakat. Kalau itu terjadi ya tanpa harus ada korban, mestinya perubahan bisa terjadi. ...351 orang demonstran ditangkap oleh polisi pada aksi yang terjadi tanggal 25 Agustus kemarin di gedung DPR MPR. Kenapa aksi ini meledak dan kemudian menjadi perhatian publik? Kita akan membahas eskalasi sosial politiknya dan juga gerakan ini mau kemana bersama dengan seorang aktivis, juga seorang ilmuwan ya, Bung Ubedillah Badrun. Ya. Selamat datang kembali, Bung. Ya, sama-sama, Bung Indra. Pertanyaan menariknya, kenapa yang banyak ditangkap adalah pelajar? Saya kira itu maknanya bahwa generasi Z, mereka atau generasi yang sekarang, generasi Alpha malah generasi Alpha mungkin ada kemungkinan di antara mereka ya, adalah generasi yang aware dengan perkembangan. Dengan perkembangan teknologi yang ada, mereka bisa lihat TikTok misalnya, lihat Instagram dan media sosial yang lain. Mereka melihat apa yang terjadi di dunia politik, apa yang terjadi di masyarakat dengan cepat tuh, karena kerja algoritma kan begitu luar biasa ya. Nah, akses informasi yang begitu terbuka membuat mereka turut terlibat merespon, meskipun kalau kita ingat pandangannya siapa? Simon Bowman itu, dia menulis buku tentang liquid modernity. Memang modernitas ini situasinya sangat tidak menentu ya, dinamika yang terus berubah dan seterusnya. Tapi di antara lain cirinya adalah ada satu generasi yang tidak memiliki kedalaman ontologis. Jadi ontological deep-nya itu berkurang tuh mereka, atau tidak seperti mungkin generasi sebelumnya yang ruang media sosial itu sangat atau bahkan belum ada gitu, karena mereka berguru dengan buku, riset dan semacam. Kalau sekarang kan dengan jari mereka bisa berselancar di media sosial. Karena situasi itu mereka meskipun tidak memiliki kedalaman ontologis, yang tentu dampaknya besar ya, karena dia tidak dalam menerima informasi, menelaah informasi, tapi di saat yang sama mereka ini juga generasi yang quick respon. Jadi quick respon. Responnya begitu cepat terhadap isu yang mungkin mereka rasakan, oh ini nggak benar gitu.
Jadi kalau ada anak SMA itu terlibat dalam satu isu, mereka cepat tuh. Oh ini emang nggak bener nih. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Meskipun analisis lain memungkinkan, kan bisa ditelusuri nih. Ini anak-anak SMK ini dari SMK mana? Sebetulnya kan. Kemudian betul nggak ini dari SMK? Mengapa mereka boleh keluar sekolah? Atau datangnya ke DPR itu sore kan biasanya, sekitar pulang sekolah. Apakah diketahui oleh sekolahnya? Lalu mengapa mereka begitu berani? Apa dilindungi oleh sekolah? Atau ada yang menggerakkan dalam terminologi lainnya? Tapi dari situ saya mau mengatakan bahwa bisa jadi mereka murni ya merespon keadaan, turut melihat misalnya anggota dewan yang tunjangannya begitu besar ya, sehingga mereka sementara di rumah mereka, orang tua mereka, dan PHK dan sebagainya, ada kecemburuan sosial. Nah, mereka merespon secara murni itu. Jadi otentik mereka bergerak karena kesadaran mereka sendiri bahwa mereka marah, mereka muak, dan seterusnya. Tapi di sisi lain juga kita perlu telusuri sebenarnya mungkin perlu ada riset mendalam mengapa mereka boleh dari sekolah itu. Apa sekolah juga memang mengizinkan atau bahkan menyiapkan kan, gitu. Kita nggak tahu gitu. Nah ini yang saya kira misteri dari anak-anak SMK ini, karena bukan hanya dari sekarang, hampir setiap aksi gerakan besar, mahasiswa maupun buruh maupun rakyat, mereka selalu hadir di penghujung atau di pertengahan dari perjalanan aksi itu. Jadi ya dari situ kita bisa melihat bahwa publik bahkan sampai generasi alfa sudah paham bahwa bangsa ini ada problem yang cukup serius. Saya masih ingat waktu peristiwa 13 Mei ya. 12 Mei terjadi penembakan. 13 Mei saya kan ke sana pagi-pagi ya ke Trisakti ya. Kita semuanya berduka di dalam kampus dan segala macam. Lalu muncul anak-anak SMA. Nah, mereka lah yang berhadapan sama Brimob yang menjaga di luar itu. Mereka lah yang perang, kemudian ditembak pakai peluru karet. Pas ditembak temannya diambil, pis. Setelah diambil mereka perang lagi, ditembak lagi. Jatuh lagi, ada sampai 5 orang. Itu apa? Ya. Jadi saya kira kita perlu secara historis memahami anak-anak SMK ini. Bahwa di era Orde Baru, anak-anak SMK ini adalah anak-anak yang lebih banyak bergelut dengan area teknologi ya. Sejak usia SMA kan levelnya kan itu. Dan mereka memang cenderung pada masa itu sangat reaktif dengan orang generasi mereka yang berbeda sekolah. Saya masih ingat betul. Tawuran ya? Tawuran. Jadi praktek tawuran di masa Orde Baru itu begitu intens. Bahkan saya pulang dari kampus menuju ke rumah misalnya, atau bahkan saya main ke daerah Senen atau ke cari buku di Senen ada itu di jalan tuh sempat dilemparin batu tuh Mayasari Bakti itu. Waktu itu bisnis Mayasari Bakti ya. Itu saya rasakan, dan saya melihat dengan di mata kelas sendiri bagaimana anak SMK itu membawa samurai dan mereka bertarung dan ada polisi mereka ajar ya. Jadi sebetulnya ada karakter keras dari anak-anak SMK ini yang itu seperti ada peralihan generasi yang terus-menerus begitu. Mungkin sampai sekarang di sebagian kecil dari SMK itu. Mungkin sampai sekarang. Nah, oleh karena itu, menurut saya kalau di masa waktu 98 itu ada anak SMK itu sebenarnya rasional ya. Artinya maksud saya berhubungan dengan kebiasaan atau praktek tawuran yang mereka biasa lakukan. Dan itu berhadapan dengan aparat. Nah, ketika mahasiswa berhadapan dengan aparat, bagi mereka kesempatan untuk misalnya ya untuk merespon juga atau berpihak kepada mahasiswa. Saya kira itu. Meskipun ya dari sekian banyak anak-anak SMK, saya lihat ada juga yang paham betul tentang situasi politik di masa itu. Dan kalau kita bergerak dari Trisakti nih, saya mau ke kota ya. Itu yang memimpin depan mereka. Dengan membuka bajunya. Saya kasih tahu juga. Jadi memang ada di antara aktivis itu yang sering ngisi pelatihan-pelatihan leadership di OSIS-OSIS SMA itu, termasuk juga di OSIS SMA sebetulnya. Dan memang ada semacam membangun kesadaran kritis pada anak SMK di masa itu. Mungkin ada generasi yang cukup tidak suka dengan aparat. Jadi semacam ada penanaman sikap kritis terhadap aparat di masa itu. Dan kemudian mereka terlatih berhadapan dengan aparat, sehingga ketika kakaknya yang melatih di ruang-ruang leadership training itu ngasih tahu mereka mau melindungi kakaknya sebetulnya. Kira-kira ada hubungan psikologis sebetulnya yang terbangun sekian lama di masa itu. Itu yang membuat mereka begitu mudah bersama-sama dengan mahasiswa. Kemarin gerakan mahasiswa kemana? Berapa banyak yang turun? Kalau saya kalkulasi sebenarnya kemarin itu ada satu faksi gerakan mahasiswa yang
bersama aksi tanggal 25 Agustus ini. Kalau BEM kan sudah membuat pernyataan memang, BMSI ya, bahwa mereka tidak turun di tanggal 25 Agustus ini. Tapi mereka itu sebetulnya dari kajian-kajian mereka itu sudah aksi tanggal 21 Agustus di DPR juga. Jadi mereka lebih dulu aksinya BEM itu. Nah, begitu setelah mereka aksi, kemudian tiba-tiba di medsos ada banyak sekali seruan aksi untuk tanggal 25 Agustus. Mereka juga sebenarnya saling bertanya, ini ada apa? Ini siapa inisiatifnya? Ada kecurigaan? Saya kira banyak orang yang mendeteksi bahwa ini ada satu skenario yang dilakukan oleh pihak tertentu, semacam test the water sebetulnya. Apakah terjadi sebuah ekspresi kolektif ketika ada seruan melalui media sosial tanggal 12 Agustus itu dimunculkan? Ternyata kemudian direspon oleh netizen kan dengan luar biasa, karena peristiwa yang kemudian dimunculkan peristiwa joget-jogetnya anggota DPR kan. Kemudian soal tunjangan dan seterusnya, itu membuat kemarahan publik itu tersambung di situ sebetulnya. Apalagi narasi yang diproduksi oleh anggota DPR kan bikin marah publik. Ada kata-kata apa itu? Agak kasar saya kira anggota DPR. Betul. Itu saya kira nggak tepat. Kemudian ada penjelasan yang tidak detail gitu, tidak benar gitu, yang kemudian dikoreksi kan soal apa yang biaya tunjangan rumah yang 1 hari 3 juta itu kan. Pernyataan atau tentang pembubaran DPR dibalas sama Sarkoni ya? Iya. Jadi karena kemudian DPR performanya seperti itu, maka kemudian publik melihat nggak wajar atau nggak layak kalau kemudian tunjangannya sebesar itu, kira-kira itu. Nah, karena jadi kan sebenarnya kemudian saya menangkap dengan rasional ya, bahwa kenapa kemudian ada faksi mahasiswa yang bersama-sama dengan masyarakat turun tanggal 25 Agustus itu karena mahasiswa juga melihat ini memang ada persoalan serius. Jadi akumulasi kekecewaan mahasiswa, termasuk mungkin anak-anak pelajar dan masyarakat umum terhadap DPR itu terlalu banyak. Mereka kekecewaan demi kekecewaan terjadi. Misalnya pada saat tahun 2019 ada revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Omnibus Law, lalu ada agenda rencana revisi Undang-Undang Pilkada dan lain-lain itu, undang-undang yang diduga kuat untuk membeli karpet merah pada putra mahkota yang kedua itu ya. Jadi itu kan akumulasi kekecewaan, dan dalam proses perumusan undang-undang juga seringkali tidak ada meaningful participation. Nah, karena kekecewaan begitu memuncak, mahasiswa kemudian juga ikut terlibat di dalam gerakan 25 Agustus itu. Tetapi saya cermati ini aktornya silent, jadi silent actor yang tidak menunjukkan bahwa kamilah yang akan memimpin gerakan. Biasanya kan kalau BEM itu membuat aksi, itu mereka pengumuman dulu bahwa kami akan aksi tanggal sekian dan kami yang memimpin, kira-kira begitu. Atau BEM punya pernyataan resmi begitu. Kemarin kan tidak ada yang bertanggung jawab, tidak ada yang menyatakan itu. Bahwa yang mahasiswa yang terlihat ikut dan berorasi di mobil komando kemarin, itu adalah dari gerakan mahasiswa bersama rakyat atau Gemarak. Dan saya kira Gemarak ini punya idealisme tertentu juga, karena diskursus ideologi sepertinya masih tumbuh di situ, karena ada gagasan yang bersifat ideologis kan di tuntutannya ya. Kemudian persoalan pemakzulan Wapres, pengadilan untuk Jokowi, kemudian tolak RUU KUHAP begitu ya. Dan itu ada kemarin ya? Ada semua tuntutan itu. Jadi itu dari mahasiswa, tuntutan itu yang muncul ke publik. Kalau masa aksi yang itu semuanya cair itu. Jadi yang terlihat tuntutannya itu dari mahasiswa. Jadi saya kira saya cukup apresiasi ada mahasiswa yang menyelamatkan sekian masa yang tumpah ruah itu dengan tidak terorganisir gitu, sangat cair. Tapi mahasiswa mau mengatakan bahwa ini loh gagasan yang kami inginkan. Dan saya kira itu mesti menjadi pukulan sebetulnya buat siapapun ya, buat anggota parlemen, termasuk juga mereka yang mungkin silent actor itu, bahwa mahasiswa bisa nih memanage isunya, bahwa memang mereka punya keinginan, punya gagasan-gagasan untuk kritis terhadap DPR dan ingin memberikan solusi sebenarnya pada kondisi bangsa hari ini. Padahal masa aksi mahasiswa kan nggak terlalu banyak dan nggak banyak kampus yang terlibat ya? Enggak, itu saya mungkin hanya 3-5 kampus. Dan itu satu faksi gerakan mahasiswa di Jakarta ya. Tetapi ini sebenarnya mereka terkoneksi juga dengan faksi-faksi lain.
Saya menduga cukup kuat bahwa mahasiswa punya rencana besar dalam bulan-bulan ke depan. Itu mereka nggak turun dulu? Enggak. Baru mereka 21, 25 nggak turun untuk agenda yang lain? Kemungkinan biasanya, ya bukan biasanya ya, karena problem negara ini makin rumit, dugaan saya cukup kuat bahwa agenda aksi 28 yang bersama buruh mungkin juga akan bersama mahasiswa. Tanggal 28 Agustus ada lagi ada gerakan buruh. Karena buruh kan kemarin menolak untuk hadir dalam pernyataan Jumhur karena mereka tidak melihat leadernya. Karena nanti mereka melakukan aksi sendiri tanggal 28 Agustus. Mahasiswa akan ikut? Ada kemungkinan, tapi tidak seluruhnya ya. Kemudian baru September, Oktober saya kira di momentum 1 tahun pemerintahan Prabowo, saya kira mereka cukup kritis kalau melihat keadaan. Karena performa DPR kan menurut saya masih belum bagus ya. 5 tahun kemarin saja dari hampir 270-an program legislasi nasional kan DPR hanya bisa 27 undang-undang. Jadi hanya 10% dari prolegnas yang mereka produksi. Artinya kinerjanya memang maaf karena masih rendah, masih buruk DPR. Nah, kinerja yang sedemikian belum bagus begitu sudah ngomongin tunjangan yang begitu besar dan lain-lain, saya kira itu ya. Kalau kita baca dari tuntutan mahasiswa yang terutama 2 itu, Adil Jokowi dan kemudian Makzulkan Gibran, itu kan bagian dari tuntutan yang ada dalam BEMSI yang sebelumnya. Semuanya menjadi bagian dari diskusi teman-teman mahasiswa ya. Tapi sebagian kan kemudian ada yang memasukkan Adil Jokowi, ada yang tidak. Ada yang memasukkan pemakzulan Gibran, ada yang tidak. Saya kira itu rational choice ya dari fraksi-fraksi mahasiswa. Tapi substansinya bahwa seluruh elemen mahasiswa itu mengatakan bahwa Republik ini sedang sakit. Mereka tahu bahwa korupsi begitu merajalela, mereka tahu demokrasi memburuk, mereka tahu ada represi yang begitu kuat terjadi sepanjang 10 tahun terakhir dan sekarang masih terjadi. Karena buktinya kan masih banyak penangkapan. Ini teman-teman di Medan, di Sumatera Utara sekarang hari ini masih mereka juga bergejolak untuk 26 Agustus ya? Iya. Ada juga gerakan di Medan? Iya, ada di Medan. Apa tuntutan mereka? Sama. Menolak kenaikan tunjangan anggota DPR dan lain-lain. Semua bersama substansinya. Bahwa mereka gelisah, termasuk soal pajak, macam-macam. Kalau kita lihat ya gerakan 98 itu kan sebetulnya kita di Jakarta ini ya harus diakui kita agak terlambat ya dibanding dengan di Medan waktu itu no-mention Makassar kemudian Lampung ya yang bahkan di no-mention ada korban di Lampung juga ada korban jiwa ya. Betul. Kemudian Moses Gatut Kaca di Jogja gitu. Apa gerakan mahasiswa yang lebih besar ini menunggu korban dulu? Saya kira tidak harus ya, tidak harus kemudian menumpahkan korban dari generasi mahasiswa ini. Artinya jika kemudian gerakan ini kolektif membesar, kan salah satu ciri gerakan sosial besar itu kesadaran kolektifnya meluas di semua lapisan mahasiswa dan masyarakat. Kalau itu terjadi ya tanpa harus ada korban, mestinya perubahan bisa terjadi. Tapi kalau kemudian ada korban itu bukan menjadi sesuatu yang disengaja begitu. Tapi kan itu konsekuensi masa aksi yang ada di lapangan biasanya. Ada kemungkinan korban itu bisa saja terjadi. Tapi saya termasuk ya kita semua yang pernah jadi aktivis ya korban itu tidak dicari untuk terjadi, tetapi korban adalah konsekuensi logis dari perjuangan yang dibangun dengan idealisme yang kokoh. Jadi kalau kemudian ada korban ya di daerah-daerah, menurut saya itu bisa memicu gerakan lebih besar. Makanya saya kira kita perlu ingatkan ya bahwa aparat kepolisian dalam menghadapi aksi-aksi demonstrasi itu mesti juga merubah paradigmanya. Bahwa demonstran itu juga rakyat Indonesia, bahwa demonstran itu generasi yang akan menata bangsa ini di masa depan. Mereka anak republik. Kita tidak lagi di episode homo sacer ya, satu entitas warga negara yang ada tapi dianggap tiada gitu. Bahwa mahasiswa ini ada dan mereka memiliki daya penentu di masa depan. Jadi tidak lagi zamannya sebetulnya tindakan represi itu dilakukan. Sebetulnya ada cara-cara lebih humanis bagaimana aparat menghadapi demonstran gitu. Ya, kalau kita juga bicara masalah gerakan-gerakan sosial di Indonesia, terutama yang dilakukan yang
dihadiri oleh mahasiswa itu kan terjadi patahan-patahan sejarah sekali 20 tahun. 20 sampai 30 tahun. Ya. Ini udah masuk timeline-nya. Apa benar itu? Ya, saya kira gini. Ya, sejarah mungkin teman-teman sejarah saya sangat cukup paham ya. Ada situasi yang mungkin berulang meskipun dengan aktor dan konteks yang berbeda ya gitu. Kalau kita melakukan studi-studi di banyak negara, itu kan biasanya setiap 25 tahun ke atas itu terjadi lompatan kemajuan sebuah negara. Korea Selatan tahun 60-an 70-an tuh mereka masih mungkin saya sebut masih miskin ya. Tapi setelah 25 tahun mereka bangkit menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita di atas 14.000 US dollar. Sekarang sudah puluhan ribu US dollar. Kalau saya 39 atau apa ini. Dan gerakan majunya juga lebih maju ya. Lebih maju dan hukumnya lebih maju. Di Korea Selatan siapapun termasuk mantan presiden bisa dipenjara. Jadi memang indeks supremasi hukumnya sangat baik di Korea Selatan. Dan itu terjadi karena ketika terjadi gerakan protes masyarakat di Korea Selatan misalnya, kemudian mereka menata ulang. Dan kemudian negara berubah. Pemerintahan performanya luar biasa. Terjadi lompatan ekonomi yang luar biasa. Nah, itu juga terjadi di negara-negara lain yang mengalami lompatan kemajuan. Nah, Indonesia itu kan kita sempat krisis 1998. Mestinya setelah 25 tahun kita sudah mengalami lompatan jadi negara maju. Kan kita dulu membayangkan seperti itu ya. Ya, betul. Karena emas, batu bara masih banyak dan seterusnya. Kita bayangkan 20 tahun setelah reformasi kita menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita di atas 14.000 US dollar. Tapi yang terjadi hari ini kita masih di bawah 5.000 US dollar per kapitanya. Artinya tata kelola negaranya nggak beres. Nah, kalau situasi ini berbalik dari imajinasi kolektif kita di masa lalu atau dari logika dinamika perkembangan negara, ada tidak sesuai dengan yang seharusnya. Artinya potensi terjadinya gerakan besar untuk mengevaluasi perjalanan bangsa selama 25 tahun itu sangat mungkin terjadi. Dan momentumnya di tahun-tahun ini gitu. Di tahun-tahun ini. Maksudnya antara sekarang sudah dari reformasi sudah 27 tahun ya. Iya, betul. Antara 25 sampai 30 kan. Jadi memang situasi yang pelik. Karena performa pemerintahnya buruk. Iya, betul. Ini. Bahkan pemerintahnya baik pun gelombang itu tetap ada. Berpotensi seperti itu. Kalau pemerintahnya baik, selagi satu saja kesalahan, itu responnya akan dasar. Karena itu sebetulnya dalam situasi ini kan pertumbuhan satu generasi ya. Iya, betul. Jadi 25 tahun kan berarti ada satu generasi yang lagi jadi mahasiswa begitu. Yang mereka punya mimpi berbeda dengan generasi yang lama. Dan hari ini saya analisis begitu. Bahwa generasi Z ini punya mimpi besar dalam masa depan Republik. Tapi mereka termasuk generasi yang dikorbankan oleh praktek kekuasaan. Mereka hari ini ada Gen Z yang nganggur 9 juta lebih dan seterusnya itu. Itu kan fakta empirik yang mereka rasakan. Oh ternyata kayak gini. Kemiskinan bertambah dan seterusnya. Lalu ada kecurigaan bahwa angka-angka pertumbuhan ekonomi dan segala macam itu stagnan. Angka-angka yang keluarga resmi itu pun manipulatif. Banyak pertanyaan di situ. Karena aneh gitu. Dengan PHK yang banyak kok pertumbuhan ekonomi naik dan seterusnya. Ini lagi jadi perdebatan kali itu. Ya. Jadi kekecewaannya sudah terbaca. Nah, saya khawatir kalau akumulasi kekecewaan ini memuncak dan kemudian tidak ada yang mengorkestrasi kepemimpinan gerakan gitu, ini menjadi amok. Amok massa yang luar biasa yang tidak ada yang bisa mengontrol. Nah, siapa yang paling bersalah? Saya kira ya kekuasaan, karena mereka nggak mau menunjukkan performa yang benar, yang atau setidaknya dalam istilah yang lebih keren kan atau istilah modern disebut dengan good governance. Jadi ketika good governance di jalannya pemerintahan tidak ditampilkan atau performanya jauh berbeda dari prinsip-prinsip good governance, menurut saya potensi sikap kritis kolektif dari generasi baru hari ini sangat tinggi. Makanya jangan anggap remeh tuh Gen Z sekarang. Ya. Termasuk generasi Alpha. Karena mereka sangat update dengan informasi. Ya, sebelum gerakan kemarin 2 atau 3 hari sebelum itu saya juga ketemu dengan tokoh-tokoh dari 212. Oh ya. Kemudian mereka juga akan turun dan segala macam. Salah satu yang menjadi beban pikiran mereka adalah persoalan kilometer ke-50 ya. Oh iya. Tetapi juga ada kelompok-kelompok yang lain yang mengatakan ini turun, cuma mereka curiga nanti ada martir. Ini sebetulnya menunjukkan bahwa kehadiran massa aksi yang besar itu sebetulnya dibutuhkan oleh kalangan-kalangan seperti ini. Dalam situasi tertentu, ketika aspirasi publik tidak lagi didengar, respon kekuasaan terus respon parlemen nampak arogan misalnya.
saya kira kekecewaan dan kemarahan publik itu akan membesar. Dalam situasi yang semacam itu, sangat mungkin tindakan-tindakan yang represif itu dibahas dengan sebuah perlawanan yang sangat radikal dari masa aksi ya. Nah, kalau situasi seperti itu yang terjadi ya, saya kira situasinya buruk ya. Karena itu akan sangat berpengaruh pada ekonomi secara keseluruhan ya. Iya, kan sebetulnya logika sederhana yang kita pahami bahwa negara yang demokrasinya buruk, termasuk juga ekonominya, performa pemerintahnya buruk, koruptif dan seterusnya, itu dipastikan ekonominya buruk. Iya, iya. Itu hasil risetnya World Economic Forum kan. Betul. Jadi banyak sekali para pemodal yang sehat itu nggak mau investasi di negara yang korupsinya merajalela, tidak ada good governance dan demokrasinya buruk. Karena mereka ngapain investasi di negara seperti itu? Karena itu kenapa kita penting bicara bahwa demokrasi itu penting, bahwa DPR itu harus mendengarkan aspirasi rakyat itu penting. Sebetulnya dalam rangka juga membangun good governance, dalam rangka membangun kepercayaan publik baik nasional maupun internasional, agar ekonomi bangkit. Nah, tapi kalau good governance tidak jalan, korupsi merajalela, demokrasi memburuk, aspirasi dibalas dengan represi, ya sudah. Kita akan berkepanjangan seperti ini. Kita situasi stagnan dalam posisi negara yang mungkin lama untuk mengalami lompatan kemajuan. Dalam momen gerakan massa, terutama mahasiswa sebelumnya ya, pas ada kehadiran dari, kita tahu kawan kita juga Habibur Rahman, tetapi ditimbukin. Nah, kemarin tidak satu pun anggota DPR yang berani menemui massa. Itu apa kedepannya mereka akan semakin radikal dengan pertunjukan bahwa wakil rakyat sama sekali tidak merakyat. Iya, saya juga heran dengan DPR ini. Saya heran, apa mereka kurang bekal ya tentang konsep-konsep demokrasi itu. Jadi kan sebetulnya bagaimana DPR ketika menghadapi tuntutan masyarakat, ketika menghadapi demonstrasi yang radikal, bagaimana caranya? Saya kira sederhana sebetulnya. Bagaimana DPR melakukan respon rasional terhadap aspirasi publik. Mereka bisa berhadapan dengan publik, jelaskan secara rasional mengapa ini terjadi dan seterusnya. Jadi rasionalitas itu penting dalam politik. Atau mereka respon dengan tindakan. Datang, temui demonstran, kan begitu. Kemudian dengarkan, lalu mereka tangkap apa sih aspirasi sesungguhnya dari demonstrasi itu. Nah, kalau kemudian DPR yang nggak mau mendengar itu, responnya bahkan emosional, arogan, respon tindakan juga nggak ada, menemui demonstran tidak, tapi narasi yang diproduksi justru menciptakan kebencian publik, ya berpotensi memungkinkan akan terjadi radikalisasi gerakan dalam episode-episode berikutnya. Yang jangan disalahkan mahasiswa dan masyarakat, yang perlu dikritik ya DPR-nya. Kalau narasinya kemudian justru membangkitkan semangat perlawanan, ya mereka yang keliru. Kan itu. Ya, padahal selama ini kan DPR itu kan termasuk yang dilindungi oleh gerakan massa. Dilindungi dalam arti begini, bahwa kita datang ke DPR, bahkan 98 sekalipun, sebelum itu pas peristiwa Bredel, dan banyak juga kejadian yang lain, itu untuk menyalurkan aspirasi ya, bukan malah menjadikan DPR jadi sasaran. Nah, sekarang DPR-nya yang mau dibubarkan. Itu dia. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat, itu kan mestinya dia mewakili rakyat. Dia menjadi rumah rakyat. Tapi ketika dia tidak lagi menjadi rumah rakyat, dia tidak mewakili kepentingan rakyat, itu kan artinya berhadapan dengan rakyat. Kalau itu yang terjadi, dan sekarang kita melihat sampai kemudian saking muaknya generasi Z dan Alpha ini, dan termasuk juga mahasiswa yang lain-lain, masyarakat umum yang terlibat dalam aksi-aksi itu, ya sebenarnya karena mereka melihat performa DPR yang buruk, tidak lagi menjadi rumah rakyat gitu. Karena itu kita perlu koreksi juga bahwa DPR harus kembali ke hitohnya, kembali ke fungsi utamanya sebagai representasi dari rakyat itu. Saya kira itu. Jadi kalau nggak berubah ya, saya kira ya rasional kalau kemudian mahasiswa dan masyarakat terus menuntut DPR. Ini kan mengapa kemudian gerakan meluas, karena cara DPR merespon yang parah gitu loh. Di tengah situasi rakyat yang sedang susah sekarang. Saya kira juga ingatkan dengan, termasuk Prabowo perlu diingatkan juga, karena narasi Prabowo juga seringkali memicu publik marah gitu.
Misalnya demonstrasi dibiayai koruptor, demonstrasi dibiayai asing, dan seterusnya. Saya kira ini kan jadi rakyat sudah kecewa dengan presiden misalnya, ditambah lagi DPR-nya seperti itu, dia nggak menjadi rumah rakyat, itu kan problem. Jadi ya kalau itu terus-menerus seperti ini, akumulasi kekecewaan itu akan berbuah sebuah gerakan yang lebih radikal. Gerakan-gerakan radikal itu akan memicu bagi lembaga-lembaga ini menjadi rumah kartu sebetulnya ya. Yang mudah sekali rontok. Saya kira bisa terjadi seperti itu. Karena dalam sejarah kita, DPR pernah dibubarkan kok. Pernah tidak berfungsi. Ketika DPR tidak, mungkin saya sebut disfungsi ya. Karena gagal merumuskan konstitusi waktu itu, kemudian situasi politik dan Bung Karno melihat situasinya memburuk, keluar dekret. Dibubarkan DPR. Artinya pernah dalam sejarah kita DPR dibubarkan. Atau pernah juga DPR didisfungsikan, bubar secara mekanisme demokrasi. Ketika Soeharto tumbang, itu kan DPR-nya baru pemilu tahun 97. Kemudian tahun 98 Soeharto tumbang. Harusnya periode DPR itu 97 sampai 2003 kan? 2003. Tapi kan kemudian terjadi pemilu 99. Jadi DPR yang cuma 2 tahun tuh bekerja, dibubarin, muncul DPR baru. Jadi artinya, dua peristiwa itu menunjukkan bahwa pernah DPR dibubarkan atas kehendak rakyat. Jadi ini harus dijadikan catatan sejarah juga bagi anggota DPR bahwa pernah loh satu episode rakyat ngamuk. DPR yang hasil pemilu hanya berusia 2 tahun. Periodisasi berubah. Itu pernah dalam sejarah. Ya, jadi 99 ya, mestinya 2003 ya sampai. Jadi saya kira itu peristiwa yang perlu dicatat juga. Mengapa kemudian mereka para demonstran yang menuntut DPR dibubarkan? Karena itu. Apa kejadian di Pati, kemudian di Bone? Itu kan lebih banyak ke masa aksi rakyat secara keseluruhan, itu akan berpengaruh secara nasional nanti. Saya kira tanda-tanda itu kan penanda ya, tanda dari sebuah kekecewaan publik pada keadaan apa yang terjadi di Pati, di Bone, dan mungkin bisa merambat ke mana-mana. Apalagi di Jakarta sudah seperti itu aksi-aksinya. Nah, kalau ini kemudian pemerintah termasuk DPR dan DPRD tidak mampu mengelola situasi dengan baik, bahkan gerakan lebih masif, lebih besar, lebih luas bisa terjadi. Karena kan problemnya, kalau kita baca beberapa literatur terakhir soal ekonomi kita sudah memasuki krisis fiskal kan. Situasinya berat, karena daerah sudah mulai kesulitan untuk keuangan mereka, tidak lagi berharap dari pusat, kan mereka harus naikin pajak dan sebagainya. Ini terjadi bukan hanya satu daerah, ini kan hampir di seluruh daerah. Betul. Persoalan pajak ini. Dan itu bisa menimbulkan gejolak. Mungkin kalau baru keputusan, mungkin belum misalnya. Begitu nanti pajak sudah mulai dipungut, di situ masyarakat mulai terasa. Oh ini pajak kok naik. Sementara mereka di PHK, mereka penghasilan berkurang. Jadi saya kira ini situasinya memang memburuk. Situasi memburuk dan makin memburuk. Makin buruk. Dalam bulan-bulan ke depan saya kira Prabowo juga mungkin pusing nih. Warisan utang masa lalu harus bayar bunga utangnya hampir 500 triliun misalnya, kurang lebih 400 triliun ya. Dan harus bayar angsuran, dan cukup berat. Dari mana uang itu? Minjem lagi, nambah utang lagi kita. Ya. Berat lagi. Jadi situasinya berat, dan saya kira dalam situasi yang berat ini memerlukan kemampuan komunikasi politik dan komunikasi publik yang baik dari pemerintah maupun DPR. Bila perlu ini dibatalkan itu kenaikan gaji DPR. Saya kira lebih tepat. Tindakan rasional DPR itu diantaranya mereka mengoreksi anggaran DPR itu. Kalau misalnya gajinya naik, ditunda misalnya. Kalau tunjangan rumah naik, dikurangi misalnya. Dan itu kan rasional. Kalau ada penjelasan rasional. Respon hari ini kan dari Dasko mengatakan bahwa tunjangan perumahan itu yang 50 juta itu diberikan secara akumulatif sekali setahun, dan katanya Oktober akan diberhentikan. Apa bisa dipercaya itu? Saya kira kalau politisi kan bisa dipercaya dan tidak dipercaya kan itu. Padahal ada yang dituntut kan ada dalam anggaran yang baru disahkan oleh DPR sendiri. DPR. Jadi dalam APBN ya? Iya, saya kurang begitu percaya dengan narasi itu. Tapi sebagai politisi dia berhak untuk bicara itu ya, untuk meredam kritik publik gitu. Karena logisnya begini. Anggota DPR itu mungkin 70%, 80% dari daerah.
Sementara mereka nggak punya rumah dinas kan, maka mau nggak mau mereka butuh pembiayaan untuk sewa rumah, kan itu. Jadi pasti anggaran untuk bantuan rumah anggota DPR itu pasti ada. Tapi yang dipersoalkan oleh publik besarannya nggak sefantastis itu di tengah situasi masyarakat yang sedang susah. Dan kenapa itu menyangkut seluruh anggota DPR? Karena perumahan DPR kan masih ada. Nah, tapi itu kan udah diserahkan ke negara. Iya. Jadi dikelola. Ini yang kita belum bisa cek juga. Iya. Apa benar itu? Kalau misalnya 80% anggota DPR itu dari daerah. Iya. Lalu yang 20% dari Jabodetabek misalnya dari Jakarta, apakah mereka yang 20% juga dapat tunjangan rumah? Nah, itu kan perlu transparansi itu. Betul. Kalau yang di Jakarta dapat tunjangan rumah juga, di mana keadilannya misalnya? Apakah mereka perlu tunjangan rumah? Apakah sama tunjangan rumahnya antara yang tinggal di Jakarta dengan yang dari daerah? Itu kan perlu ada kalkulasi. Jadi transparansi itu betapa pentingnya di era sekarang. Kalau data-datanya sih justru jauh lebih banyak anggota DPR yang di seputar Jabodetabek yang tinggal di sini yang sudah kemudian punya rumah. Iya, artinya yang sudah punya rumah yang kemudian menjadi calon anggota legislatif di banyak daerah. Kan sebetulnya itu yang terjadi kan? Iya. Artinya dia tinggal di Jabodetabek tapi jadi dapilnya dapil di daerah lain. Iya. Nah, itu perlu dibedah tuh. Anggota DPR dari 500 lebih itu anggota DPR itu sebetulnya berapa orang yang tinggal lama di Jabodetabek? Yang KTP-nya. Iya. Jadi rasionalnya itu sebetulnya bagaimana tunjangan rumah itu adil. Iya. Kan ini kenapa tidak adil? Karena tidak transparan. Diduga tidak adil di situ ya. Karena tidak ada transparansi. Nah, kalau tidak transparansi, pasti menimbulkan tanda tanya besar. Itu yang tidak dijawab dengan rasional oleh DPR. Itu yang membuat kemudian publik marah. Jadi sepanjang itu tidak ditampilkan secara transparan dan rasional, sepanjang itu pula publik itu tanda tanya. Kok DPR nggak transparan? Kok DPR nggak menjelaskan? Bukankah kami yang memilih Anda di DPR? Jadi anggota DPR 20 tahun, mereka jadi anggota DPR itu dari rakyat akan memilih. Kalau rakyat membangkang nggak ikut pemilu, mana ada mereka di DPR? Karena itu penting. Ya, yang juga muncul dalam tuntutan yang dibacakan kemarin, saya membaca ya, sekalipun ini kawan, tapi apa tangkap Fadlizon, batalkan ini muncul loh. Itu bagaimana penjelasannya itu? itu kan akumulasi ya. Yeah. Jadi Fadlizon kan sempat membuat pernyataan bahwa kekerasan massal pada 98 itu tidak terjadi kan. Dia mau menghapus sejarah pemerkosaan massal di masa itu. Nah, dia berdasarkan referensi satu majalah. Padahal majalah itu membuat dua produksi itu. Dia bacanya yang pertama. Jadi sebetulnya ada korban memang bercerita. Nah, bagi mereka yang terlibat sebagai tim pencari fakta di masa itu, ya, TGPF ya, tim gabungan pencari fakta di era 99 itu kecewa lah dengan pernyataan Fadlizon itu. Saya kira Fadlizon mestinya dia diskusi dulu lah dengan TGPF, dengan ahli sejarah sebelum kemudian menarasikan ke publik. Nah, dia menarasikan seperti yang dia imajinasikan kan itu, berdasarkan bacaan dia. Nah, menurut saya ini juga perlu dikritik dan itu menimbulkan kemarahan bagi mereka anak-anak yang saudaranya menjadi korban di 98. Saudara mereka, dan itu kan banyak korbannya. Jadi menurut saya ya rasional atau wajar lah mahasiswa kalau kemudian memasukkan salah tuntutannya itu agar membatalkan itu, dan Fadlizon dikritik di situ ya. Saya kira kalau Fadlizon aktivis ya biasalah dikritikkan. Kalau kritiknya benar ya berubah kan biasa aja gitu. Tapi kalau kritiknya benar lalu dia nggak berubah, ya tanggung jawab sendiri. Nah, yang menarik nih Pak Lurah ini, Pak Lurah yang mobilnya kena dan dia melapor ke polisi. Yang dia laporkan Mas Haris ini, bagaimana cara menjelaskan Pak Lurah ini? Saya menyesalkan ya situasi itu. Kan Pak Lurah itu sedang perjalanan, ya kan? Kemudian ada masa aksi yang cair kan begitu. Pak Lurah masuk ke wilayah itu. Sebetulnya pertama tindakan kekerasan dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan ya. Termasuk melakukan tindakan seperti itu. Para demonstran itu nggak dibenarkan melakukan tindakan seperti itu, memecah mobil, apalagi membakar dan sebagainya. Tetapi secara sosiologis, situasi cair, kerumunan yang tak terorganisir, itu biasanya ada tindakan kolektif yang irasional. Jadi ada situasi psikologi sosial yang mereka munculkan dalam satu kerumunan, dan dalam kepalanya ada imajinasi, ada musuh.
bersama. Ada common enemy. Siapa musuh mereka tuh? Ya aparat misalnya, atau orang-orang pemerintah. Kebetulan mobil Pak Lurah itu platnya merah ya. Bagi mereka yang masa cari itu musuh mereka. Jadi ada situasi irasional yang mungkin tidak disadari secara rasional juga oleh para pelaku. Ya, itu ekspresi spontan mereka, kebencian mereka tumpahkan kepada sesuatu yang dianggap identik dengan musuh mereka gitu. Atau orang-orang mereka kritik. Plat merah kan DPR juga ada, kan jadi artinya orang-orang pemerintah lah kira-kira itu. Nah, karena itu jadi pertama tindakan kekerasan tidak dapat digunakan dalam bentuk apapun. Yang kedua kita mesti paham bahwa masa aksi yang cair, kerumunan itu memungkinkan ada tindakan irasional. Jadi bisa jadi spontan itu tindakan rasional mengekspresikan kemarahan mereka pada sesuatu yang mereka anggap musuh, objeknya ya. Nah, di sisi lain, ini perlu edukasi nih kepada publik, saya kira, kepada para pejabat atau pegawai dan lain. Kalau dalam situasi demonstrasi yang masif, di mana massa begitu banyak dan begitu cair, jangan sekali-kali nerobos masuk ke wilayah itu. Ya. Mau mati. Iya, itu kayak bunuh diri. Kayak mau bunuh diri ya. Jadi kalau ada kerumunan, ada demonstrasi, jangan paksa masuk. Berhenti aja, minggir. Atau balik kanan, balik lagi. Jangan paksakan nerobos, apalagi maksa sampai nabrak demonstran, nabrak motor dan sebagainya, itu bunuh diri. Jadi di satu sisi ya kita perlu ingatkan juga para demonstran ini, tapi kita juga perlu pahami itu situasi sosial yang irasional sangat mungkin terjadi. Tapi di sisi lain orang-orang yang identik dengan pemerintah dalam situasi semacam itu jangan masuk kerumunan. Malah kalau kita ingat juga adegan sebelumnya itu tahun sebelumnya di DPR ketika ada ambulan malah dikawal sama mahasiswa ya, sama massa aksi kan? Iya, karena kalau ambulan kan simbol kemanusiaan gitu ya. Yang mereka kan minggir semua kan? Minggir semua. Jadi kalau mau ya pejabat mau maksa karena ngejar waktu dipanggil presiden, nah ini ambulan, pakai ambulan kira gitu. Itu ada kepentingan kemanusiaan. Itu mungkin bisa diterima oleh demonstran. Iya. Daripada pakai kendaraan yang plat merah. Ya. Apalagi plat yang aparat itu. Lalu ada teriakan yang mobil yang warnanya putih kan, teriakan bahwa itu DPR kan? Iya. Jadi dalam situasi kerumunan massa yang sangat cair, teriakan itu seperti komando dia. Karena respon spontan yang muncul itu dalam situasi kerumunannya. Jadi kalau ada mobil lewat di kerumunan, saat satu orang teriak dengan determinasi tertentu, mau teriak maling kayak atau apa, itu pasti jadi objek sasaran. Itu nggak mungkin tidak jadi objek, pasti objek. Karena situasi kerumunan itu. Ya, amok massa bisa terjadi karena situasi itu juga. Lalu ada bambu nih, bambu yang dipakai. Milik partai ya? Milik partai ya? Iya. Jadi itu saya analisis ya. Jadi itu sejak 2009 ya, 2019 tuh. Jadi ketika aksi-aksi mereka demonstrasi, kemudian kebetulan ada partai yang sedang ulang tahun, gitu, ada semacam atau munas, mereka kan pasang bendera itu pinggir jalan. Jadi bukan dibawa dari rumah itu bambu-bambu itu. Artinya bukan by design ya? Bukan by design. Mereka ambil bambu di jalan yang ada benderanya partai berkuasa kan. Jadi seperti dibiayai partai itu. Padahal mereka spontan tuh ngambil bendera di jalan. Dan itu kan ekspresi dari demonstran yang orang kalau terpaksa dia akan mencari jalan atau gantungan untuk melindungi dirinya. Nah, dalam situasi chaos dan dia berhadapan dengan aparat yang punya senjata, punya gas air mata, mereka berpikir bambu adalah alat perlindungan mereka. Mereka ngambil bambu itu untuk berhadapan dengan aparat. Nah, ini bulan Agustus ini PAN selamat ulang tahun buat PAN. September nanti Partai Demokrat, Oktober nanti Partai Golkar, hati-hati nih. Kalau gerakan massa, artinya jangan terlalu banyak ya punya bendera-bendera di lapangan ya. Iya, sebetulnya bagi partai-partai politik. Iya, sebenarnya udah nggak eranya lagi sih pasang-pasang bendera itu sekarang di era digital ya. Iya. Jadi di daerah-daerah sensitif demo, daerah DPR, istana itu mungkin tidak perlu banyak dipasang bendera-bendera itu. Karena itu area demonstrasi. Gitu. Karena itu alat buat demonstrasi. Karena kan lumayan bambunya ada yang kuat-kuat itu Pak. Keren kan? Ya. Jadi cukup bisa untuk alat pertahanan demonstran itu. Apalagi kalau menghadapi ini ya, menghadapi tamengnya polisi dan segala macam. Iya. Saya kira itu. Dan artinya juga itu bisa ngambil poin penting bahwa jangan remehkan anak-anak generasi Z dan generasi Alpha. Meskipun mereka kurang memiliki kedalaman ontologis, tapi mereka adalah generasi yang cepat respon pada persoalan bangsa ini. Saya kira itu. Sobat Madilog, kita tahu bahwa gerakan-gerakan massa ini adalah ciri khas dari
negara dengan demokrasi, tapi juga makin kencang ketika otoritarianisme itu gejalanya muncul, dan apalagi krisis ekonomi kemudian terjadi. Titik-titik dari pertemuan berbagai macam kepentingan ini sudah mulai kelihatan di Indonesia, terutama dipicu oleh gerakan-gerakan di daerah-daerah gitu. Dan sekalipun kita juga melihat bahwa ketika gerakan mahasiswa itu masif, sebetulnya ini yang menyalahatkan banyak sekali kelompok-kelompok radikal yang ingin masuk, karena gerakan massa biasanya lebih patuh pada gerakan mahasiswa ketimbang mereka melihat yang lain. Potret yang terjadi tanggal 25 Agustus kemarin itu adalah warning buat setiap pihak untuk melihat bagaimana mengakumulasi gerakan massa muncul, dan kemudian respon cepat seperti apa yang bisa diberikan supaya bisa menurunkan tensi. Tapi yang namanya aksi-aksi ini tentu datang dari kebijakan-kebijakan yang memang tidak berpihak pada rakyat. Kita akan tetap bersama Ubaidillah Badur lagi dalam kesempatan berikut. Sampai jumpa.